Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Namun sebelumnya perkenalkan, nama saya Nelisa Rahmawati, NIM A2201868. Di sini kita akan membahas 3 pokok bahasan. Yang pertama ada pendahuluan yang berisikan urgensi dari perencanaan pembelajaran. Yang kedua ada inti pembahasan yang terdiri dari konsepsi, instrumentasi, dan implikasi. Dan yang ketiga ada penutup dan ringkasan. Yuk kita simak videonya. Nah, di bagian pendahuluan kita akan belajar mengenai urgensi dari perencanaan pembelajaran. Teman-teman, di sini pasti pernah ada yang mendengar ungkapan seperti nobody plan to fail. Tidak ada orang yang merencanakan kegagalan, tetapi fail to plan, gagal dalam berencana. Nah, inilah menjadi salah satu faktor mengapa perencanaan pembelajaran itu sangat penting. Di sini saya menitikkan pada 5 aspek mengapa urgensi dari perencanaan pembelajaran itu sangat penting. Yang pertama yaitu menentukan arah. Di sini bahwasanya pembelajaran itu sangat penting untuk ditentukan mau kemana pembelajaran itu. Yang kedua ada memperkirakan apa yang akan terjadi. Di sini perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai diagnosa apakah perencanaan yang akan dilaksanakan itu akan sukses atau tidak. Dan yang ketiga ada menentukan cara terbaik. Di sini setelah kita melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, nah di evaluasi ini pasti kita akan mengetahui apa yang rencana yang terbaik yang akan dilanjutkan di tahun sebelumnya. Nah, di sini itu kuncinya adalah evaluasi. Yang keempat adalah menentukan skala prioritas. Jadi di suatu pembelajaran pasti dari materi dan bab-bab. Nah, di sini pasti ada dari yang skala paling mudah dan paling rendah. Nah, di sini sebagai guru yang baik kita harus menentukan skala prioritas sehingga materi mudah bisa terlampaui dan materi sulit pun bisa terlampaui. Dan yang kelima yaitu menentukan standar. Di sini ada 3 poin penting. Yang pertama ada evaluasi kerja, ada sasaran, dan ada kegiatan usaha. Nah, selanjutnya kita beralih ke inti pembahasan. Di sini yang pertama ada konsepsi. Konsepsi sendiri terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama ada definisi, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada prinsip, dan yang keempat ada manfaat. Yang pertama, definisi. Perencanaan adalah kegiatan atau proses yang sistematis yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran adalah akumulasi dari teaching dan learning. Kemudian, apa sih tujuannya dari itu? Nah, tujuannya adalah untuk mengarahkan dan membimbing guru dan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dari kesemuanya itu, maka prinsip pada intinya adalah sebagai di mana guru harus mengetahui pengetahuan dan keterampilan praktis yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, manfaat dari pembelajaran adalah sebagai pedoman guru dan peserta didik dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai instrumentasi dan implikasi. Di instrumentasi ini terdiri dari 6 pokok bahasan. Yang pertama ada analisa, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada bahan, yang keempat ada metode dan strategi, yang kelima ada kegiatan, dan yang keenam ada evaluasi. Yang pertama yaitu analisa. Analisa itu harus dilaksanakan karena kita melakukan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua, tujuan. Di sini ada tujuan instruksional, tujuan institusi, dan ada tujuan pendidikan nasional. Dan yang ketiga ada bahan ajar. Di sini kita harus menyesuaikan bahan ajar dan kita harus memilah bahan ajar apa yang sesuai. Kemudian yang keempat ada strategi dan metode. Ini adalah komponen yang penting, jadi tidak boleh terlewatkan. Dan yang kelima adalah kegiatan pembelajaran. Nah, inti dari perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas adalah kegiatan pembelajaran. Di sini merupakan penentu apakah perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas kita berhasil atau tidak. Dan yang keenam adalah evaluasi sebagai bentuk apabila ada kesalahan yang lalu bisa diperbaiki dan tidak terjadi kesalahan lagi. Nah,
Selanjutnya kita ada implikasi. Mengapa sih perencanaan pembelajaran itu penting sekali? Nah, karena perencanaan pembelajaran itu sebagai guru kita harus mempunyai bekal perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Di sini seorang guru bisa melalui dengan RPP atau silabus atau seperti itu. Jadi sudah terstruktur. Jadi ketika kita melaksanakan pembelajaran, kita sudah mengetahui nih apa yang harus kita laksanakan. Jadi implikasi ini sangat penting sekali ya teman-teman, jangan sampai terlewatkan. Nah, yang terakhir ialah ringkasan atau penutup. Di sini perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas adalah dua hal yang saling berhubungan, namun memiliki perbedaan. Dalam hal ini ialah tujuan. Perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas adalah implementasi dari Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007. Di sini diamanatkan menjadi sebagai guru yang profesional, yang mana bisa menguasai perencanaan pembelajaran dan pengelolaan kelas, sehingga hambatan-hambatan dalam proses pembelajaran bisa diselesaikan dan tentunya dapat mengidentifikasi masalah. Dan tidak lupa pula, setelah kita mengetahui, kita akan mencapai tujuan dari perencanaan pembelajaran tersebut, dan yang pastinya kita bisa membuat inovasi-inovasi pembelajaran sehingga pembelajaran merupakan menjadi suatu proses yang menyenangkan, yang efektif, yang sistematis, dan tercapailah tujuan tersebut. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe teman-teman. Dah.